Halo sahabat jelajah Alkitab, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dipenuhi berkat dari Tuhan Yesus. Dalam video kali ini, sahabat jelajah Alkitab akan mendengarkan bincang-bincang kitab suci bersama Pastor Anar SMM dengan tema Sabda Allah Luar Biasa. Pastor Anar SMM adalah seorang imam rohaniwan Gereja Katolik dari Kongregasi Serikat Maria Montfortan. Saat ini, Pastor Anar sedang studi kitab suci di Biblicum Roma, Italia. Beliau adalah seorang calon ekseget. Sahabat jelajah Alkitab, selamat menikmati sharing kitab suci bersama Pastor Anar SMM. Semoga video ini membawa berkat untuk kita semua. Selamat bergabung Pastor Anar dari Roma, dan juga Ibu Iren, Ibu Jenny, Ibu Liana, Ibu Janti. Selamat bergabung, salam kenal untuk kita semua. Perkenalkan sebagai host untuk acara kita pada siang hari ini, saya Hendro. Kebetulan saya dulu sama-sama menempuh untuk menjadi imam, hanya Pastor Anar yang jadi, saya yang memilih untuk mundur. Sama-sama dulu di SMM juga. Dalam kesempatan ini, karena memang ini bulan kitab suci, maka saya berpikir bahwa alangkah baiknya kita mungkin mengisi, selain mungkin di lingkungan kita masing-masing, ada pertemuan BKSN di lingkungan masing-masing. Alangkah baik juga mungkin ada di waktu lainnya kita bisa mendengarkan sharing dari para pastor tentang imamat, moto imamatnya. Maka pada pagi hari ini sebenarnya gagasan yang mau diangkat ibu-ibu sekalian adalah bagaimana kita itu merasakan bahwa sabda Allah itu sungguh luar biasa, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci itu mempunyai daya kekuatan yang bisa mempengaruhi dan menguatkan hidup kita. Nah, itu akan dijelaskan, akan diceritakan, akan diseringkan oleh Pastor Anar. Dan ini sebenarnya bincang-bincang ringan, bincang-bincang sederhana, tetapi akan inspiratif dan juga membantu kita untuk semakin dekat dan mengakrabi kitab suci. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang tentu saja terbiasa dengan membaca kitab suci, sehingga dengan kesempatan siang hari ini kita bisa semakin menimba pengetahuan, pengalaman, dan sharing dari Pastor Anar. Untuk memulai acara kita pada hari ini, saya akan buka dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat yang telah Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih bahwa pada hari ini, siang hari ini, Engkau mempertemukan kami kembali, meskipun secara daring dengan menggunakan Zoom meeting. Meskipun demikian, terima kasih Tuhan, karena ini semua bisa terjadi karena berkat-Mu. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan sharing pengalaman dari Pastor Anar terkait moto imamatnya. Semoga dengan sharing ini, kami pun yang mendengarnya semakin dimampukan untuk mencintai kitab suci, dan dari hari ke hari boleh membaca kitab suci dan menimba hal-hal yang luar biasa dari kitab suci kami ini. Berkatilah juga sama saudara kami yang sebentar lagi juga akan bergabung dengan kami. Kiranya mereka senantiasa sehat dan juga boleh bersama-sama memperoleh siraman rohani pada pagi hari ini. Demikianlah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Pastor Anar dan ibu-ibu sekalian, tentu kalau bicara tentang Pastor Anar, ibu-ibu tentu sudah sangat mengenal ya. Pastor Anar dari mana asalnya,
dan juga mungkin atau mungkin menjadi bagian dari kerabat Santo Montfort dari ibu sekalian. Iya, Oh ya, Pastor. baik. Jadi merupakan bagian dari kerabat Santo Montfort, sehingga memang Pastor Anar tidaklah tokoh yang asing ya. Jadi sangat kenal, sangat tahu dengan Pastor Anar. Sehingga memang awalnya saya ingin memperkenalkan Pastor Anar, tetapi karena Pastor Anar ini sudah menjadi sangat akrab dan dekat dengan ibu sekalian, maka mungkin nanti secara singkat saja Pastor Anar mungkin memperkenalkan sekarang lagi di mana, lalu juga mungkin sedang bermisi di Roma itu untuk studi ataukah melakukan karya-karya apa yang ada di Roma. Jadi sebagai awal, sekali lagi ibu-ibu sekalian dan teman-teman yang mendengarkan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, memang ini adalah sesi sharing, bincang-bincang ringan. Jadi bukan sesuatu hal yang berat tentang kitab suci dan sebagainya, tetapi lebih bagaimana Pastor Anar nanti akan menseringkan moto imamat yang dipilih oleh Pastor Anar itu menguatkan hidup Pastor Anar dan juga menguatkan komitmen Pastor Anar. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin baik Pastor Anar memperkenalkan sedikit tugas dan karya sekarang di Roma. Silakan Pastor. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu yang menjadi hostnya ini. Dan ini teman saya waktu sejak SMA. Jadi kita bersama-sama itu sejak SMA seminari. 4 tahun di seminari. Lalu kemudian ini namanya ini Pak Hendro. Jadi sama-sama saling memperkenalkan diri nih. Soalnya ini teman saya sendiri. Nah, kemudian kita sama-sama di Malang hampir kurang lebih 6-5 tahun ya. Jadi sudah hampir belasan tahun, 11 tahun atau 12 tahun kita bersama. Nah, beliau ini lagi membuat YouTube dan seterusnya. Dan judul YouTube-nya itu Jelajah Alkitabiah. Nah, baru kemarin saya ditunjukin itu, lalu kemudian dia meminta minggu yang lalu untuk berbagi itu, untuk dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, saya sendiri senang karena apa? Judul YouTube-nya itu, nama YouTube-nya Jelajah Alkitabiah. Nah, karena Jelajah Alkitabiah ini merupakan salah satu bidang yang sekarang saya lagi pelajari, yaitu Alkitab, kitab suci. Saya sekarang ada di Roma. Saya pikir ini saya memperkenalkan diri karena pasti akan diupload ke YouTube. Jadi untuk yang ada di dalam ini yang hadir ini pasti banyak sudah tahu banyak dan informasinya sudah tahu saya ada di mana. Tapi ini untuk kepentingan di publikasi. Saya hampir 3 tahun yang lalu datang ke Roma, lalu kemudian studi kitab suci khususnya di Universitas Biblikum, dan membutuhkan kurang lebih waktu untuk kuliah, kalau normal itu 4 tahun. Jadi saya baru memasuki tahun ketiga, jadi masih lama. Jadi kalau Ibu Iren tadi tanya kapan pulang, masih belum terpikir untuk pulang. Belum terpikir untuk pulang, bukan masih betah, tapi masih menekuni tugas yang sekarang ini. Tapi kalau masa liburan saya masih jadi banyak tuntutan kampus. Selama masa liburan saya masih ngisi-ngisi dengan kursus bahasa. Tapi juga saya karena belum pernah tugas di paroki. Nah, tapi saya sangat tertarik untuk pastoral, dekat dengan umat dan seterusnya. Maka kadangkala Natal atau liburan panjang atau liburan panas saya selalu ke paroki. Tinggal bersama seorang imam projo di Italia Utara, di Trento namanya, itu di kota paling utara dari Italia. Saya biasanya menghabiskan waktu di sana bersama dengan seorang imam projo. Dan ya di kampung
Jadi saya suka di kampung karena selama saya jadi imam, saya belum pernah juga tugas di kampung. Jadi selalu tugas di kota. Dulu saya tugas di Ruteng, di novisiat, lalu kemudian pernah di Labuan Bajo di kota, lalu kemudian terakhir di Bandung. Jadi belum pernah tugas di paroki kampung. Nah, sekarang saya ada di paroki, selalu pergi ke paroki di Italia Utara yang di kampung. Saya pikir itu saja perkenalan singkat. Nah, saya lagi menekuni kitab suci dan lagi ya tertarik dengan itu ya, dengan mempelajari kitab suci. Berat tapi sangat menarik. Itu saja. Makanya bagus sekali kita mengenal kitab suci. Tapi perkenalan saya berhenti di sini supaya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lanjutnya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pater Anar. Ya, itu singkat cerita dari profil dari Pastor Anar, dan bahwa beliau sekarang sedang menekuni bidang studi Alkitab ya di Roma, di Biblikum. Ini kampus yang luar biasa sekali. Kalau mendengar kata Biblikum, semua orang pasti akan menganggukkan kepala. Ini luar biasa bahwa Pastor Anar boleh menempuh pendidikan di Biblikum. Ini calon pengganti almarhum Romo Berto Parera ya, Romo Anar? Belum, masih jauh. Ya, paling baik. Ya, Pastor Anar dari Serikat Maria Montfortan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mungkin yang nanti ingin berkenalan lebih jauh, memang Pastor Anar ini berasal dari Kongregasi Serikat Maria Montfortan dengan pusatnya di Bandung, lalu beberapa karya-karyanya di paroki itu kebanyakan di Kalimantan, dan kalau tempat studi dan formasinya ada di Kota Malang. Nah, itu sedikit saya bisa tahu karena pernah mengalaminya juga. Ya, baik Pak Tranar, terima kasih untuk perkenalan awal. Tentu nanti dengan perkenalan ini pasti akan ada banyak teman-teman di luar sana yang pasti akan tertarik untuk mengenal lebih jauh. Mungkin ke depannya di sesi-sesi pertemuan berikutnya tentu akan banyak orang yang ingin lebih dekat mengenal tentang kitab suci. Ya, karena kita memang kadang-kadang kita membaca kitab suci, tetapi seringkali apa maknanya, konteksnya seperti apa, seringkali kami sebagai umat belum bisa untuk menangkap lebih jauh. Nah, memang bimbingan, kemudian arahan, dan juga pengajaran dari Romo itu menjadi sangat baik bagi kami. Ya, Bapak Ibu yang hadir bersama-sama di Zoom meeting dan juga yang nantinya akan menonton video ini di channel YouTube. Lagi-lagi saya ingin mengajak kita bahwa memang momen hari ini adalah momen di mana kita ingin mengakrabi kitab suci dari sisi moto imamat atau moto tabisan yang memang selalu dipilih dari kutipan teks kitab suci. Dan pada kesempatan ini kita akan coba menggali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalau ikut misa tabisan para Romo, imam-imam baru, itu seringkali di undangan atau bahkan di poster-poster besar itu ada tulisan kutipan-kutipan teks kitab suci yang menjadi moto imamat dari masing-masing para imam muda. Nah, Romo, Anar, kita coba mulai dengan sesi sharing ini. Romo Anar boleh tahu moto imamat ketika tabisan pertama di 6 tahun yang lalu, Pastor ya? 8 tahun yang lalu. Sekarang, oh ya maaf, sudah 8 tahun Romo Anar ini. Belum, masih 8 tahun, bukan sudah 8 tahun. Oh ya, oh, ya. Masih 8 masih tahun. lama. Masih lama, oke. Baik, kita berdoa semoga sampai akhir. Berarti 8 tahun yang lalu ketika tabisan, Romo sudah memilih moto imamat tabisannya. Boleh sharing Romo, moto imamatnya apa Romo? Jadi saya ngambilnya, jadi karena itu tadi, Pak Henro sudah memperkenalkan saya sebagai Montfortan, jadi saya memang spiritualitas kita, ya di sini kebanyakan anggota KSM, jadi spiritualitas kita Maria, bukan karena alasan kongregasi saja, tapi karena sebuah perjalanan spiritual sampai sebelum jadi imam. Dan sebelum tabisan kami mengadakan retret pribadi, persisnya waktu itu di Salatiga, Jawa Tengah, selama seminggu. Saya didampingi oleh seorang suster
ya suster penyelenggara ilahi namanya PI, Suster Grace namanya. Lalu kemudian membantu saya, mengarahkan saya, mendampingi saya. Bukan pertama-tama untuk menentukan moto, tapi melihat keseluruhan hari terakhir dari retret, saya menemukan moto tabisan, yaitu diambil dari bab 1 ayat 49, 1 ayat 49 itu salah satu ayat bagian dari Magnificat Maria. Isinya itu agak sedikit berbeda. Nah, ini penting. Kenapa ada perbedaan? Jadi di dalam Magnificat itu, doa Magnificat itu formulasinya, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, lalu kuduslah namanya. Itu dalam Magnificat. Sedangkan dalam teks asli kitab sucinya, kalau dalam teksnya itu berbunyi seperti, Yang Kuasa melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ada perbedaan antara teks terjemahan dari kitab suci dan ada perbedaan formulasi dalam doa Magnificat. Di dalam kitab suci itu perbedaan itu penting untuk diteliti. Jadi tapi itu nanti akan kita lihat dalam konteks, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Tapi kenapa ini berbeda? Karena beda-beda. Jadi teks ini penting untuk kemudian kita, karena hampir setiap hari kalau kami para religius itu mendoakan sore hari Magnificat ini. Jadi ya seperti itu. Dari perbuatan, dari yang tema yang persisnya itu saya ngambil dari doa Magnificat. Saya tidak ngambil teks langsung dari kitab suci, tapi saya nggak tahu kenapa ngambilnya dari formulasi yang saya ambil dari doa Magnificat. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kurang lebih itu motonya. Oke, berarti moto ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 49 ya, Pastor. Iya. Baik, Pastor. Jadi memang pemilihan moto ini memang bukan asal pilih ya, Romo ya, Pastor ya. Jadi memang pemilihan moto ini adalah sebuah refleksi yang panjang, sebuah refleksi yang memang mendalam ya, dan didampingi oleh suster ya, suster pendamping. Jadi memang tidak sekedar memilih, tetapi ini menjadi moto yang akan dipegang, menjadi kekuatan Romo untuk selanjutnya. Baik. Ya Romo, ini sangat menarik sekali bahwa memang setiap pastor, setiap Romo itu mempunyai moto panggilan atau moto imamatnya. Kalau boleh tahu Pastor, artinya dalam rentang 8 tahun ya Romo ya, dalam rentang 8 tahun menjalani hidup imamat, sejak ada di Indonesia, kemudian sekarang ada di Roma, apakah moto yang Romo miliki ini itu tetap menjadi kekuatan atau mungkin menjadi semacam penguat ketika ada, kan istilahnya setiap manusia, siapapun dia, entah itu berkeluarga atau memilih hidup menjadi seorang imam, tentu ada, kalau kita bilang pasti ada lika-likunya, pasti ada jatuh bangunnya, atau mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin mengganggu dalam perjalanan itu. Nah, menurut pengalaman Pastor Anar sendiri, apakah moto ini betul-betul membantu untuk menguatkan hidup panggilan Romo atau komitmen pelayanan Romo, atau bagaimana Romo? Silakan. Ya, makasih Pak Hendro. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus supaya kita masuk ke dalam apa pentingnya sih? Apa manfaatnya sih? Apa isi dasar dari sabda Allah itu? Jadi benar kalau kemudian sabda Allah itu, Yesus katakan sabda itu hidup. Hidup. Jadi kalau dia bilang sabda itu, kata-kata itu bukan soal isi dalam kitab suci, tapi kata-kata, setiap kata yang kita baca dalam kitab suci itu sungguh-sungguh hidup. Dan itu terasa ketika saya sendiri, ketika belajar kitab suci, belajar sekarang ini, meneliti setiap kata, melihat setiap kata. Misalnya dalam Markus itu kata yang sering muncul kalau dalam terjemahan Indonesia, mungkin
terjemahan Indonesia sudah sebacam sudah kepada tafsiran, mungkin kepada tafsiran saya belum meneliti. Kebanyakan Injil Markus misalnya itu memulainya dengan kata dan. Bahasa Yunani selalu dengan menggunakan kata kai. Nah, itu selalu memulai dengan kata dan kata dan seterusnya. Nah, itu karakter dari Injil Markus. Tapi itu penting, dan itu punya banyak jenisnya kalau kita belajar sekarang ini. Dan itu punya artinya masing-masing. Menegaskan tertentu. Nah, itu yang mau saya katakan. Jadi setiap sabda Allah itu memang punya kekuatan hidup gitu. Nah, saya sendiri waktu awal dulu saya cuma melihat ini loh rangkuman dari hidup saya selama ini. Jadi kalau dulu itu ya memang perbuatan besar Allah. Bayangkan saya masuk SMP seminari itu sudah seratusan orang. Terus bergabung dengan salah satu teman saya ini di SMA, kita sudah hampir seratusan lebih. Terus berjalan masuk SMM, kita dalam kelompok gede, contoh kecilnya saja. Lalu kemudian cuma ditabiskan kita cuma berlima. Jadi itu sudah bukan pekerjaan saya, bukan cuma usaha saya. Nah, ini siapa yang ada yang ribut ini? Nah, sampai di titik itu baru saya merenungkan, ini cuma bukan pekerjaan saya, ini cuma pekerjaan Tuhan. Jadi, lalu kenapa pertanyaannya, kenapa saya dipilih? Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Maka dari itu, saya menemukan, sebenarnya saya menemukan moto yang lain, yang juga Maria, yaitu moto Lukas bab 1 ayat 27. Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Tapi kemudian dalam itu saya kemudian tiba-tiba beralih ke moto ini. Itu salam itu artinya memang saya sudah bahagia dengan panggilan ini. Salam itu artinya bersukacita lah. Bahasa Italianya rallegrati, itu artinya bersukacita lah, bergembira lah. Saya sudah bahagia dengan panggilan sampai saat ini. Jadi ya tinggal saya menanti apa pekerjaan Tuhan. Makanya itu bahas kata yang diambil itu sudah merangkum semua pengalaman saya. Sebab perbuatan besar telah dikerjakan, telah. Jadi kata itu penting. Tapi telah itu ya dalam analisis gramatikalnya itu dia seperti past continuous. Jadi terus berlanjut. Sudah terjadi yang dahulu, sekarang sedang berlangsung dan akan. Jadi pengaruh efeknya itu terus ada. Nah, semacam itu. Maka ya moto saya menjadi sabda itu memang hidup. Lalu kemudian saya tidak terlalu merasakan ini gemahnya ini. Tapi kemudian makin setelah saya jadi imam, kekuatan itu makin terasa. Makanya penting Bapak Ibu baca kitab suci setiap saat, temukan setidaknya moto Bapak Ibu. Dan itu dasar. Pegang salah satu, jadi ikuti aja, bukan cuma jadi misalnya dalam perkawinan atau apapun dalam janji itu dipegang satu moto itu dipegang seumur hidup. Karena sabda Allah itu hidup. Dan temukan satu ayat, satu teks begitu untuk menjadi rangkuman sekaligus menjadi dasar, ini saya punya keyakinan ini, teks itu. Maka sabda Allah itu memang sungguh-sungguh hidup. Nah, setelah jadi imam, baru saya makin ngerasa ini, saya jadi takut sendiri. Saya jadi takut sendiri setelah saya pilih teks ayat ini. Takut kok, sebab perbuatan besar Allah. Jadi perbuatan besar Allah ini saya pikir dulu itu perbuatan besar Allah itu cuma sebegini aja. Jadi cuma saya ini dipilih dari banyak teman, lalu kemudian ya saya bisa dilindungi, semua studi saya lulus, sederhana aja berpikir kayak gitu. Tapi kemudian setelah ditabiskan, saya jadi kaget sendiri. Kok kenapa ya ini? Saya jadi merinding sendiri. Takut saya, karena setelah saya dapat penugasan, misalnya saya tugasnya di novisiat. Kok aneh ya saya tugas di novisiat? Gitu.
dari posisi, dari misi saja itu sudah saya ngerasa ini kayaknya Tuhan ini terlalu berlebihan deh. Ini bukan sayanya, maksudnya saya tidak mengharapkan yang ini, gitu loh. Tiba-tiba ketemu tugasnya di Bandung, ketemu sama ibu-ibu, ini yang banyak ini, saya nggak menduga. Jadi itu tiba-tiba juga, saya ke Roma, itu nggak pernah saya mimpikan. Dan kemudian distudikan yang begini, jadi saya nggak pernah mimpi, nggak pernah menduga, dan seterusnya. Jadi dengan begitu, saya merasa ini Tuhan ini, saya jadi takut ini sendiri karena ketika saya megang moto ini semakin ini makin yakin, tapi saya takut sendiri. Tiba-tiba kemudian saya nggak tahu tiba-tiba terpilih jadi paus nanti. Jadi begitu. Amin, amin. Jadi ini moto saya. Jadi kalau dibilang apa, sabda Allah itu hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sering baca kitab suci. Kalau kita ada waktu merenung, kami diberi waktu retret dan itu cuma kitab suci aja yang direnung. Nah, Bapak Ibu, itulah makanya sering baca kitab suci. Orang Katolik itu diajak baca kitab suci itu susah banget. Jadi makanya kitab suci itu selalu bilang, suci itu selalu baru. Baru itu karena apa? Nggak pernah dibuka dan dibaca. Nggak pernah dipegang ya, nggak pernah dibaca. Nunggu aja pastor hari Minggu itu dibiar, lalu khotbahin udah cukup itu. Begitu. Oke, saya pikir itu kepanjangan, tapi itu dasar dari kenapa saya pilih moto ini. Saya kembalikan Pak Hendro, silakan. Baik, terima kasih Romo. Jadi tadi itu ada dua hal yang menarik yang Romo sharingkan tadi. Satu, bahwa memang sabda Allah itu hidup. Sabda Allah itu hidup. Dan yang kedua itu bahwa ada ajakan dari Romo. Ajakan dari Romo bahwa memang kalau bahwa moto dari teks kitab suci itu bisa diambil oleh awam pun bisa. Mencari teks-teks yang memang bisa dipakai sebagai moto pilihan, moto yang kemudian bisa menjadi pegangan di saat-saat mungkin menghadapi masalah-masalah atau hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Karena kadang-kadang kalau hal-hal yang baik dan menggembirakan, biasa kita kadang-kadang lupa ya. ada sesuatu hal yang lupa, tetapi bahwa ketika kita berada dalam situasi apapun sebenarnya ya Romo ya. Dalam situasi apapun sebenarnya alangkah baiknya bahkan sebagai awam pun ya baik memiliki satu kutipan ayat dari teks kitab suci yang bisa menjadi pegangan ya, pegangan hidup dari setiap umat beriman Kristiani. Ini luar biasa sekali Romo, bahwa memang kita diajak, kaum awam diajak untuk dekat dengan kitab suci dan memilih salah satu teks kitab suci yang bisa menguatkan. Meskipun bahwa teks kitab sucinya di dalam itu banyak sekali, kaya sekali dengan inspirasi dan kekuatan iman, tetapi juga baik kalau mungkin memilih salah satu teks yang bisa jadi pegangan di saat-saat kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup. Oke, Pastor Anar, ini luar biasa sekali sharingnya terkait moto panggilan. Kalau bicara tentang menjadikan sabda Allah itu hidup, menjadikan sabda Allah itu hidup dalam keseharian, kira-kira Pastor bisa nggak men-sharingkan bagaimana ya, mungkin bagaimana cara kami sebagai awam, umat, itu bisa merasakan bahwa kitab suci itu benar-benar hidup dan menggerakkan hidup rohani kami, Pastor. Karena ya sebagai awam dengan begitu banyak rutinitas, begitu banyak hal yang dilakukan, tentu kadang-kadang kami itu kesulitan untuk menghidupi ayat-ayat di dalam teks kitab suci. Dari Romo sendiri, kira-kira ada nggak semacam tips cara bagaimana kami sebagai awam bisa menghidupi teks-teks di dalam kutipan-kutipan ayat kitab suci? Bagaimana Romo? Mungkin sharingnya Romo? Ya, makasih. Ya Romo, silakan Romo. Nah, sebenarnya gereja Katolik itu bagus ya, sangat bagus. Beda dengan kalau kita ya saya nggak tahu kalau yang di gereja lain, tapi gereja Katolik itu sangat bagus, artinya setting misalnya menyusun tahun liturgi itu menarik sekali. Ya.
Jadi membuat bacaan harian itu semua sama dalam sepanjang tahun. Nah, penting sekali kita kan sering nih baca ini apa beli buku-buku apa itu namanya? Buku-buku harian dengan teks itu penting sekali itu. Ya. Yang sudah disediakan oleh gereja Katolik. Tapi jangan cuma baca di renungannya aja. Direnungkan sendiri. Bapak Ibu. Jadi penting untuk merenungkan sendiri. Jangan dibaca teks renungannya. Ini saya melihat juga mulai banyak yang datang yang ini ya terlibat ya. Ya. Partisipannya lumayan nih. Jadi itu bacalah setiap hari teks yang disediakan oleh gereja lalu kemudian renungkan sendiri. Jangan bukan tidak dianjurkan, tapi sangat dianjurkan untuk punya waktu sendiri untuk merenungkan, membaca berulang-ulang teks itu. Jangan terburu-buru membaca renungannya pastor. Bapak Ibu itu kalau sudah beli buku kan ada renung, selalu cari renungan di bawahnya. Itu juga bagus, sangat dianjurkan. Tapi baiknya kita menggali sendiri. Teks itu setiap hari itu dibaca, direnungkan itu akan mengatakan hidup kita sendiri. Kalau ditanya ini menggema apa enggak, akan mengatakan. Maka sangat penting untuk membaca teks sekurang-kurangnya. Kalau nggak bisa baca teks kitab suci yang keseluruhan, tapi ikuti setiap teks yang disusun oleh gereja Katolik. Ada setiap hari bacaan harian itu diikuti, setidaknya sangat, bukan saya bilang saya menganjurkan supaya tidak membaca renungan, tapi jangan dulu membaca renungan terlebih dahulu, tapi kita beri waktu kita sendiri untuk membaca teks itu, lalu teks itu kita renungkan apa sih ini untuk hidup kita hari ini. Begitu. Itu saja petunjuk praktisnya. Makasih. Baik, terima kasih Romo untuk tipsnya ya, untuk menghidupi ayat-ayat di dalam teks. Maka tadi Romo Anar menganjurkan bahwa setiap kita alangkah baiknya membaca teks kitab suci dan coba merenungkannya secara pribadi, lalu kemudian sesudah itu boleh mensandingkan dengan apa yang mungkin dituliskan oleh para Romo ya. Jadi jangan langsung ke apa yang direnungkan oleh para pastor, tapi mungkin menggali dari pengalaman pribadi dulu ya Romo ya. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin dari ibu-ibu yang sudah bergabung, mungkin ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan. Silakan. Yang ingin bertanya atau ingin men-sharingkan pengalamannya, silakan. Ini kita sudah banyak yang bergabung, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya sesuatu hal terkait kitab suci, atau juga mungkin pengalaman-pengalaman yang dirasakan ketika membaca kitab suci. Silakan. Oh ya, Ibu Liana, silakan Ibu Liana. Silakan. Saya mau nanya, kenapa kalau di Katolik ya, tentang kitab Wahyu nggak terlalu, dikupasnya nggak terlalu luas. Jadi paling hanya ayat-ayat yang tertentu saja. Sedangkan kalau melihat ke gereja lain gitu, seperti saat-saat sekarang ini, sepertinya kitab Wahyu itu wah benar-benar untuk akhir zaman itu tuh benar-benar terjadi banget gitu. Kenapa Pastor? Silakan. Terima kasih Ibu Liana, silakan Pastor. Terima kasih Bu Liana. Ya. Jadi gereja Katolik, jadi kita sendiri itu tadi saya bilang itu anjuran untuk kita ikuti bacaan kitab suci. Didalami setiap hari teks-teks harian itu, lalu kemudian ikuti saja apa sekurang-kurangnya. Tapi kalau kemudian kita mau baca dalami lebih jauh, silakan baca sendiri lalu kemudian didalami. Nah, saya berharap ini bagus sekali. Saya nggak bisa berjanji. Ini teman saya memfasilitasi nih untuk mengadakan acara seperti ini. Nah, saya berharap ke depannya kalau seandainya saya sudah selesai kuliah atau dalam saat-saat ringan, saya bisa mulai mendampingi. Teman saya kayaknya sudah punya ide untuk itu, silakan memikirkan.
Nah, mulai kita belajar bersama kitab suci. Gali bersama kitab suci. Tapi sekurang-kurangnya kita setia mengikuti bacaan harian. Itu yang sangat dianjurkan. Baca, renungkan sendiri. Ya renungkan itu tidak maksudnya kita duduk berjam-jam. 5 menit udah cukup memikirkan teks ini apa ya gitu. Oh hari ini kayaknya jadi di awal hari itu baiknya kita membaca kitab suci. Ya Bapak Ibu ini kebanyakan doa rosario. Ya baguslah doa rosario. Baik, doa rosario itu penting. Tapi baiklah di awal itu diawali dengan baca kitab suci karena itu dasarnya, itu hidup. Itu hidup. Dan direnungkan sendiri dulu, lalu kemudian setelah 5 menit sudah cukup. Jadi coba baca, duduk, doa pagi gitu. Ya, makanya ibu-ibu jangan cepat-cepat buru-buru bangun langsung ke dapur. Nah, ini kerepotan. Bangun yang diingat cuma hari ini mau masak apa. Nah, nggak ingat sabda Tuhan. Nah, itu bahayanya. Jadi nggak ada kekuatan sama sekali. Bangun tidur, di atas tempat tidur, kitab suci sudah di samping dibuka. Ini hari ini jangan sering. Jadi jangan sering cuma baca buku itu, sorry. Ini menganjurkan hal-hal praktis ya, jadi ini sharing praktis. Jangan cuma baca di teks yang buku yang dibeli. Kitab suci harus sudah punya. Baca, lalu kemudian kalau nggak ngerti, ini terkesan ini, saya garis bawahi. Gitu. Praktis. Jadi itu kita, orang Katolik itu, ya saya bilang, mereka punya semangat, punya spirit dasar kitab suci, tapi belum terlalu membaca kitab suci. Maka hal-hal praktis seperti itu. Baca, kalau kemudian di kitab suci sendiri, kitab suci milik pribadi, lalu kemudian dicoreti di garis bawah, oh ini bagus hari ini untuk saya hidupnya. Kayaknya ini berkesan deh dari kemarin, kayaknya ini deh. Oh ini menjadi jiwa, menjadi hidup untuk hari ini. Spirit, ada rohnya yang menggerakkan. Begitu. Nanti di akhir itu baru ditutup dengan doa rosario sorenya. Jadi lebih komplit. Keren semangat Maria. Jadi, Bukan rosario duluan. boleh, tapi sabda Tuhan itu harus menjadi awal, menjadi dasar untuk bangunan rohani kita. Rosario itu membuat menjadi lebih fresh, makin membuat sabda Allah itu hidup. Jadi pusatnya itu kan Kristus, sabda. Dan rosario itu membuat kita makin fresh dengan hidup. Makin hidup, begitu. Oke, kurang lebih seperti itu hal-hal praktis. Tapi Pak Hendro, saya masih ingin mau menjelaskan sedikit apa sih maksudnya ayat ini. Apakah ada pertanyaan itu? Oke. Boleh lanjut, bisa dilanjutkan Romo, Mas ya. Nah, mari kita masuk ke dalam contoh. Ya, Tadi kan saya cuma pengalaman hidup. Ya. Sekarang mari kita masuk secara singkat ya. Sebab perbuatan besar bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Dalam kitab suci, kalau kita baca teks itu, kita baca setelah, oh ini ayat ini, teks itu dalam konteks apa? Jadi kalau kita baca teks itu dalam konteks dia magnifikat, pujian Maria, doa Maria. Nah, ayat itu sebab perbuatan besar bagiku oleh Yang Maha Kuasa, itu di ayat 49. Magnifikat itu dimulai dari ayat 46. Ayat 46 itu jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kata yang muncul, ayat yang muncul setelah itu, sebab Allah itu memperhatikan kerendahan hambanya. Oh ini bagus sekali. Kenapa Maria itu ngomongnya itu pujiannya sampai sebab perbuatan besar, bukan hanya cuma perbuatan. Bukan hanya cuma perbuatan Allah, tapi perbuatan besar Allah. Itu sudah bukan berlebihan, tapi ini benar. Nah ini supaya kita mengerti nih Bapak Ibu. Kenapa dia bilang perbuatan besar? Karena Maria itu di ayat sebelumnya mengatakan memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi Maria itu memang dalam situasi sosialnya, Maria tergolong orang yang sederhana, miskin secara sosial. Mana terlihatnya di mana? Dikatakan di dalam. Jadi coba lihat jadi kita mundur di ayat, di teks, di cerita-cerita sebelumnya.
kita lihat kenal siapa Maria. Maria orang yang sederhana. Maria itu orangnya miskin. Tapi bukan hanya cuma dua itu. Jadi orang miskin bisa saja sombong ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita yang kaya-kaya ini gimana? Nggak bisa nih berbahagia sebelum perbuatan besar kerja doanya seperti itu. Merasa Tuhan itu begitu agung. Tapi pertama-tama Maria itu miskin secara sosial, sederhana lah kita katakan. Tapi yang berikutnya Maria itu jadi dalam bahasa, dalam tafsiran kerendahan hambanya, itu dalam tafsiran itu selain miskin, Maria itu punya hati yang rendah hati sebagai hamba. Makanya rujuk di ayat Lukas ayat 1:38. Aku ini hamba Tuhan. Jadi pertama alasan dasarnya, kalau kita lihat teks, jadi penting untuk mempelajari teks sebelumnya. Siapa Maria? Maria orangnya sederhana. Tapi bukannya cuma hanya sederhana dan miskin, tapi Maria orang yang rendah hati. Maka menyempatkan diri, aku ini hamba Tuhan. Karena dia begitu jauh dari Allah sebagai hamba, maka dia lihat ini Tuhan itu tinggi. Nah, ini bagus sekali untuk kita. Konteks ini saja, ya saya ini kalau kemudian Maria begitu, ya ini perbuatan sudah luar biasa. Kata yang di ayat 45 dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan sebab Allah juru selamatku. Kata ini penting. Sebab Allah juru selamatku. Ini mau mengatakan ini yang letak dari perbuatan besar Allah ini. Sebab Allah juru selamatku yang datang, yang dikandung oleh Maria itu juru selamat. Lalu jadi sampai di situ, jadi yang dikandung oleh Maria itu orang besar. Itu yang tidak pernah dikandung oleh siapapun. Ini Yesus nih, juru selamat. Maka benar kalau kemudian karena dia mengandung juru selamat, ya saya ini siapa gitu. Saya ini siapa? Maka di pertanyaan di teks cerita kedatangan malaikat Gabriel, siapakah aku ini? Bukan siapakah aku ini Elizabeth bahasanya. Tapi ini dengan Maria dengan pertanyaan-pertanyaan ini, apa maksud salam itu? Di teks sebelumnya, apa maksud salam itu? Karena memang Maria itu begitu jauh. Kok bisa ya juru selamat itu mau dikandung oleh saya? Makanya dikatakan perbuatan besar. Nah, letaknya perbuatan besar Allah itu, Allah mempercayakan tugas istimewa. Ya, kalau dilihat dari hubungan dengan saya, ya contoh paling real ini seperti ini. Saya ada di Roma ini salah satunya. Saya berpikir Bapak Ibu pasti punya pengalaman itu. Diistimewakan oleh Allah, dipercayakan tugas mulia ya. Seperti itu. Temukan sendiri pengalaman itu. Oke, saya pikir itu latar belakang singkat tentang apa dasar dari teks itu, apa dasar kitab suci dari teks itu. Oke, itu saja. Saya pikir saya takut durasinya sampai kapan ini? Sampai berapa menit lagi? Baik, masih ada beberapa menit lagi, Romo. Oke. Saya menarik sekali bahwa memang permenungan yang sudah disampaikan Romo tadi itu sangat-sangat luar biasa sekali, bahwa memang Allah yang luar biasa itu justru memilih Maria untuk hadir ke tengah dunia. Dan ini memang permenungan untuk kami juga sebagai umat, sebagai awam, bahwasanya untuk bisa mengetahui dan mengenal karya-karya Allah itu perlu permenungan secara pribadi, ya Romo ya. Dan memang kita juga perlu mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bahwa memang dalam situasi kecil apapun Tuhan Allah itu hadir di dalam hidup kita ya, dalam hidup kita. Oke, baik Romo. Ada satu pertanyaan terakhir ini Romo, atau mungkin ada dua nih Romo. Kalau menurut Romo sendiri, apa alasan terpenting Romo? Alasan terpenting bahwa kami sebagai umat awam itu perlu membaca kitab suci Romo. Dari sudut pandang Romo sendiri, kenapa kami sebagai awam itu wajib perlu membaca kitab suci Romo? Silakan Romo. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu, hampir semua pasti tahu. Jadi dasar dari hidup Kristiani, khususnya gereja Katolik itu ada dua. Kitab suci dan
magisterium, kuasa mengajar. Jadi kitab suci ini penting, salah satunya. Tapi tidak cuma satu ini, tapi ada magisterium. Nah, yang penting ini jangan diabaikan. Yang penting ini jangan diabaikan. Seberapa pentingnya? Memang penting. Lalu bagaimana kita menghidupi ini, menjalani, menjiwai, ya bagaimana mengaplikasi sabda Allah ini? Ya itu tadi, dengan membaca kitab suci setiap saat. Merenungkan, jangan cuma kerjanya cuma ingat pastor nih, lihat pastor berkhotbah, cukup tuh. Apalagi kalau lihat pastornya lucu-lucu. Jadi mencari pastor yang khotbahnya bagus, lalu kemudian sudah lupa kitab suci, ingat pastornya aja. Nah, itulah orang Katolik. Jadi carinya bukan sabda Allah, tapi cari pastornya. Apalagi di Bandung, di Jakarta itu carinya ya gitu. Ya yang penting pastornya deh, pastornya ngomong lucu udah cukup. Jadi yang intinya kitab suci itu sudah dilupain. Kitab suci sudah dibuang jauh-jauh. Yang diingatnya, yang diambil adalah pastornya. Maka penting, jadi kita punya kemandirian. Nah, kebanyakan tidak kuatnya orang Katolik di situ, tergantung. Tapi itu tadi, makanya penting baca sendiri, setiap hari tekun, baca, setidaknya setiap hari membaca. Rutin ya, jadi itu, lalu kemudian, jadi renungkan 5 menit gitu, oh iya ya, ini Tuhan mau katakan saya hari ini dengan ayat ini. Setelah itu, jadi kuasa magisterium adalah baca juga renungannya pastor. Paling praktis. Karena ada kuasa magisterium. Pastor itu mengarahkan. Ini loh yang direnungkan tuh seperti ini. Jangan sampai terlalu keluar ke sana kemari. Gitu. Jadi renungan-renungan para pastor itu mengarahkan kita. Gimana? Jadi jangan sampai kita baca lalu kebablasan menafsirkan. Oh iyalah, Wahyu mengatakan ini. Wah, ini sudah dekat nih Wahyu nih. Kiamat ini sudah dekat. Nah, kebanyakan gitu. Umat-umat itu tiba-tiba mengirim sendiri pesan-pesan lewat WhatsApp. Aduh, hari ini jam ini ada gempa, ada 3 hari. Itu sudah di luar semua tuh. Nah, itu kan sudah liar semuanya. Dapat dari mana itu? Kalau gereja belum sampai ke situ, jangan. Jadi makanya antara sabda Allah kita baca setiap hari, kita renungkan. Nah, ada yang mengendalikan magisterium. Jadi baca itu renungan pastor supaya oh ini arahnya seperti ini. Arahnya seperti saya, jangan sampai keliaran merenungkan ini kitab suci. Baca ini ditangkapnya lurus-lurus, tafsirnya lurus-lurus. Aduh, saya harus mesti baca Wahyu nih, soalnya saya baca ini kiamatnya harus seperti apa, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Baik Romo, terima kasih Romo untuk arahan dan juga apa yang disampaikan Romo ini menjadi pegangan bagi kami bahwa memang selain merenungkan secara pribadi, kami juga perlu untuk membaca apa yang disampaikan oleh para Romo. Itu baik sekali Romo, terima kasih. Nah Romo, ini terakhir pertanyaan di sesi sharing kita ini. Kan kalau biasa kalau kita Bapak Ibu atau juga mungkin kita ketika mengikuti BKSN atau juga mungkin renungan-renungan dari para Romo, biasa seringkali itu ada komentar seperti ini Romo. Yang dikutip dari salah seorang tokoh dalam gereja Katolik, Santo Hieronymus, dia mengatakan seperti ini Romo. Tidak mengenal kitab suci sama seperti tidak mengenal Kristus. Akan itu ada kalimat seperti itu Romo. Jadi ini Santo Hieronymus, dia mengatakan tidak mengenal kitab suci itu berarti tidak mengenal Kristus. Nah, itu bagaimana bisa kami memahaminya Romo? Mohon pencerahannya Romo. Oke, sederhana aja. Ya. Kita baca informasi tentang Kristus itu dari kitab suci. Semacam. Tapi ya Hieronymus itu salah satu tokoh penting ya yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke berbagai bahasa. Nah, ini penting sejarahnya. Makanya bisa diterima sampai saat ini itu karya Hieronymus. Jadi dulu ceritanya dari Ibrani, di teks aslinya, kemudian diterjemahkan. Ini penting. Jadi sejarahnya seperti ini. Dulu semua teks dalam bahasa Ibrani atau Aram, kemudian terjadi kanon. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dalam kalangan saat itu, pada awal-awal abad ya 1, 2 itu
bahasanya sekarang ini seperti bahasa Inggris. Jadi bahasa internasional kalau bahasa Yunani. Maka kenapa pentingnya itulah indahnya gereja Katolik, Kristenan. Jadi menyesuaikan dengan zaman. Jadi dari bahasa itu diterjemahkan ke bahasa Yunani yang pada saat itu bahasa yang bisa diterima oleh banyak orang, diterima oleh banyak bangsa. Nah, dari situ kemudian mulai pekerjaan Hieronymus untuk mulai menerjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, maka kalau kita kemudian, kenapa itu penting menerjemahkan? Supaya orang mengenal Yesus. Menerjemahkan ke berbagai bahasa itu supaya apa, orang semua bisa membacanya sendiri, mengetahui siapa Yesus dari kitab suci, bukan hanya cuma dari khotbah-khotbah, tapi diharapkan membacanya dari kitab suci. Makanya kalau memang tidak bisa mengenal Kristus tanpa Alkitab, tanpa kitab suci. Dan juga kitab suci yang mana? Kitab suci yang ada di dalam, ini penting, kitab suci yang ada di dalam kanon yang sudah diterjemahkan, yang kita punya buku ini. Makanya Bapak Ibu jangan cuma baca renungan ini, renungan yang ada di buku-buku yang itu, tapi baca kitab suci kita. Jangan baca kitab suci yang lain. Ada kitab suci yang lain, yang versi yang lain. Kitab suci Katolik. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak konsisten dengan baca kitab sucinya kita, ada banyak, kalau saya sementara baca, ada banyak Injil-Injil apokrif yang tidak diakui. Maka mulai kalau kemudian kita tidak konsisten dengan, kalau kitab suci kita tidak mengajarkan begitu, jangan, oh ini menurut Injil Thomas seperti ini, menurut Injil Barnabas seperti ini. Nah, banyak sekarang ini kita sementara membaca, mempelajari itu. Ada Injil Thomas, ada tulisan Injil Yakobus dan seterusnya, banyak versinya. Tapi itu tidak dimasukkan dalam kanon. Makanya penting sekali baca kitab suci itu, kitab suci yang orang Katolik, kitab suci yang ada Deuteronomisnya, supaya kenal Yesus. Jangan, itu anjuran praktis untuk kita. Pegang kitab sucinya kita, baca kitab sucinya kita, jangan cuma baca yang itu, supaya kita bisa mencoret-coret, yang memberi keterangan ini cara mengenal kitab suci Yesus itu dengan cara itu, baca kitab suci, kerunutannya seperti apa, diusahin selama hidup baca 1 kali sampai selesai kitab suci. Ini Ibu Irene ini sudah baca 1 kali sampai selesai belum nih? Kayaknya belum ini. Yang dicari itu para pastornya seminar, nggak pernah baca sendiri. Gitu. Usahain sampai selesai, selama hidup baca kitab suci sampai selesai. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Terima kasih Romo untuk sharingnya. Oke. Ini kebetulan kita ini ada di chat ya, di room chat ini ada pertanyaan Romo. Jadi Oke, silakan. dari Ibu ya, mohon maaf kalau saya sebutnya salah, Ibu Ernap, atau mohon maaf kalau salah menyebutnya. Nah, itu ada pertanyaan kayak gini Romo. Konon kitab suci itu bukan kitab sejarah. Jadi apakah banyak juga isinya kitab suci itu seperti dongeng? Nah, ini mungkin sedikit mungkin ada pertanyaan juga ini. Oke, jadi saya kalau dibilang dongeng, pilihan katanya mungkin Bu Erna. Ini saya baru lihat lagi, ketemu lagi dari chattingnya ini, ada Bu Erna rupanya. Bu Erna yang dimaksudkan kayaknya Bu Erna yang dulu pernah KSM nih kayaknya. Ini nggak menampakkan diri nih, nggak mau tanya langsung. Oke. Jadi kalau dibilang dongeng itu pilihan katanya kurang tepat. Jadi kitab sejarah itu refleksi, itu lebih penting. Sebuah refleksi. Jadi tidak hanya cuma sejarah, ada pembagian-pembagian dalam kitab suci, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada ini, itu dalam perjanjian lama. Ada kemudian nabi-nabi dan seterusnya. Ada dongengnya? Nggak ada, memang nggak ada dongengnya. Tapi itu bukan semua melulu kitab sejarah, ada unsur sejarahnya, tapi lebih tepatnya itu sebuah refleksi. Sebuah refleksi. Nah, saya ini misalnya, kita lagi sekarang ini mempelajari satu teks misalnya. Dalam satu teks itu, saya mau jelaskan ini secara teknis saja. Dalam satu teks itu misalnya, kenapa ada Injil sinoptik? Ada satu cerita, itu ditemukan di dalam tiga
tiga penginjil, tapi dengan versinya kadang-kala berbeda. Ya, dengan versi. Misalnya saya beri contoh satu teks kecil. Misalnya penangkapan ikan, mujizat ikan di Tiberias. Itu di dalam Injil Lukas, itu dikatakan itu sesudah Yesus mengajar. Mujizat itu terjadi sesudah Yesus mengajar. Bahkan kemudian setelah mengajar, jadi Yesus itu duduk di perahunya Petrus, lalu kemudian meminta Petrus untuk bertolak ke dalam untuk menebarkan jala. Itu kejadian itu terjadi setelah Yesus mengajar. Sedangkan dalam Injil Yohanes dengan kisah yang hampir yang sama, itu terjadi setelah kebangkitan. Di mana yang benar? Nah, ini bukan kitab sejarah. Tapi setiap penulis itu punya maksud tertentu. Jadi kenapa itu ditempatkan sesudah kebangkitan? Nah, itu lain lagi. Itu Yohanes punya latar belakangnya, punya refleksinya. Ini penting, punya refleksi. Jadi bukan sebuah kisah sejarah. Tapi kerunutan waktu itu bukan itu. Tapi yang diutamakan adalah refleksi, bahasanya yang sangat tinggi, teologinya. Teologinya Yohanes beda. Jadi dia menempatkan kisah ini sesudah kebangkitan. Sedangkan Lukas menempatkan teks ini, cerita ini sesudah pengajaran Yesus. Dua kisah yang sama ditempatkan dalam porsi yang berbeda. Itu mereka masing-masing punya maksudnya, punya refleksinya, atau bahasanya punya teologinya. Makanya kata yang paling penting itu bukan dari merangkum semua itu. Jadi masing-masing penulis itu punya teologinya, punya refleksinya. Maka kalau baca teks itu masuk ke dalam refleksi penulis itu. Itu cara mempelajari kitab suci. Tapi baik, ini hanya coba rangsangan-rangsangan. Kayaknya ini banyak minat untuk mempelajari kitab suci. Saya pikir ini Pak Henro ini punya PR untuk memfasilitasi ini untuk supaya belajar kitab suci itu menarik. Begitu. Jadi di pertanyaan ini saya katakan setiap penulis punya latar belakangnya, punya maksudnya. Jadi kalau dibilang cerita dongeng, bukan cerita dongeng, tapi kitab suci itu sebuah refleksi dari atas semua sejarah hidup yang dikerjakan Allah, termasuk yang memuncak dalam diri Yesus Kristus. Jadi itu Bu Erna. Saya silakan dibalas apa jawaban ini memuaskan apa enggak. Ya, terima kasih Roma untuk penjelasannya. Terima kasih Saya Bu Erna. kembali. Terima kasih Kayaknya juga ini Ibu Erna. nggak ada responnya nih. Masih mungkin diketik ya. Oke. Ya, terima kasih. Jawab Ibu Erna, terima kasih Romo. Oke. Ya, baik ibu-ibu sekalian dan juga Pastor Anar, terima kasih untuk sharing-sharing hari ini, terutama bahwa kita memang konteks meeting pertemuan kita hari ini atau juga sesi sharing kita hari ini memang mau melihat bahwa sabda Allah itu luar biasa dengan rujukannya dari moto tabisan yang tadi diseringkan oleh Romo Anar. Memang kalau bicara kitab suci pasti akan sangat banyak, lalu kemudian hal-hal yang ingin kita tanyakan itu pasti juga banyak. Hanya memang ini mungkin momennya belum pas. Seperti tadi kata Romo Anar, mungkin kita bisa ke depannya kalau memang kita tertarik untuk mendalami, nanti kita bisa bahwa ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi bisa menjadi pertemuan lanjutan ke depannya. Misalnya kita akan pilih, kira-kira mau bicara tentang apa ini? Kitab sucinya tentang apa? Mungkin tadi seperti Ibu Liana kalau nggak salah bicara tentang atau Ibu bicara tentang kitab Wahyu atau bicara tentang beberapa kitab-kitab lainnya, mungkin kita bisa atur dengan sesi sharing di pertemuan selanjutnya Romo ya. Kalau misalnya nanti Romo berkenan, nanti kita bisa buat lagi sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu saja Romo untuk tanggapannya. Jadi sekali lagi Romo Anar, ibu-ibu yang sudah berkenan bergabung bersama kami di Zoom meeting hari ini. Sungguh luar biasa bahwa apa yang diseringkan Romo hari ini, bahwa kitab suci itu sungguh hidup dan luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai umat
mau mengakrabi, mau dekat dengan membaca kitab suci dan merenungkannya. Jadi sekali lagi sebagai host saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pastor Anar. Di sana mungkin masih sangat pagi, tapi Romo sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi sharing dan ilmunya. Terima kasih juga para ibu yang hadir di Zoom meeting hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dengan segala kendala teknis, mohon maaf, tapi kita masih aktif mau bergabung di dalam Zoom meeting ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini, yang kita timba dari pengalaman dan sharing Romo Anar, itu membantu kita untuk semakin dekat dan akrab dengan kitab suci. Dan yang berikutnya, semoga kita punya pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait kitab suci. Dan harapannya kami juga mengharapkan Romo Anar di tengah kesibukan perkuliahan, semoga ada waktu untuk bisa kita ketemu kembali untuk sharing, cerita, dan mendalami kitab suci. Apapun temanya nanti, tapi semoga Romo berkenan untuk bisa bersama-sama lagi. Karena saya yakin kami yang hadir di dalam Zoom meeting ini dan atau juga mungkin yang akan dengar sesi sharing ini di Zoom YouTube nanti, pasti tertarik untuk mendalami dan belajar tentang kitab suci. Baik, itu saja saya kira sedikit tanggapan dan juga ucapan terima kasih Romo. Dan juga mungkin Romo punya closing statement mungkin Romo untuk kami sebagai umat dalam kaitan dengan kitab suci. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin Romo sampaikan kepada kami sehingga kami ini menjadi bahan yang kami bawa untuk kami renungkan di hari-hari kami selanjutnya. Silakan Romo, closing statement-nya Romo. Cuma sederhana aja. Terima kasih, Kitab Romo. suci-nya kita itu masing-masing kan sudah punya. Dibuka, dipegang, dibaca, dicoretin, diberi catatan kaki. Oh ini untuk saya hidupnya ini seperti ini. Itu. Lalu kemudian sikatnya baca renungan-renungan pastor untuk supaya membantu kita. Oh ini maksudnya, itu aja. Jadi setiap hari dibaca. Kalau baiknya sudah punya teks kitab suci harian itu dibaca di itu. Lalu yang kedua, ya saya lebih momen untuk saya sekarang ini kayaknya momen seperti ini yang saya pingin nih. Dulu memang saya mendampingi KSM. Karena saya mau menyebarkan spiritualitas Maria. Tapi kayaknya saya menduga sudah banyak Romo Montfortan, SMM yang sudah membidangi. Kita semua sudah membidangi. Nah sekarang saya itu diarahkan untuk membidangi kitab suci. Maka momen yang begini, pertemuan Zoom meeting yang seperti ini yang ulas tentang kitab suci, ini yang saya tunggu-tunggu. Tapi saya tidak bisa terlalu gegabah, karena saya masih studi, tapi saya sangat interest dengan momen yang begini. Jadi mendalami kitab suci, kita sama-sama menggali dan seterusnya. Biarkan yang spiritualitas Maria dengan KSM-nya itu banyak romo-romo yang sudah mulai bisa. Jadi biarkan 3 tahun lalu saya sudah punya banyak kesempatan menyebarkan spiritualitas Maria melalui KSM. Sekarang saya lebih fokus untuk kitab suci. Maka saya berharap, ini kan banyak nih yang sudah saya kenal. Kalau ada seminar kitab suci yang mungkin nanti Pak Henro adakan begitu, dan saya yang akan memberinya, saya siap kalau seandainya saya punya waktu. Dan saya pasti akan menyambutnya, karena ini bidangnya saya. Maka saya akan mengusahakan ini untuk memprioritaskan yang ini. Ketimbang misalnya yang lain, yang permintaan-permintaan untuk beri seminar yang tentang yang lain dan seterusnya, saya lebih fokus untuk ke kitab sucinya. Ini kesempatan sangat bagus, maka saya berterima kasih kepada saya membaca pulsa ini, interestnya ini. Kemudian hari ini menjadi sangat menarik untuk kita. Terima kasih untuk semuanya, untuk kita. Mudah-mudahan saya yang aku punya sesuatu untuk di call saya. Oke. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Selamat siang. Oke. Terima kasih Romo. Ditunggu nanti Terima kasih, kesempatan Romo. berikutnya. Terima kasih Ibu-ibu untuk waktunya.
Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu punya tema yang ingin kita bahas, silakan disampaikan ke Romo. Nanti mungkin nanti Romo Makasih, bisa Romo. forward ke saya. Sehingga nanti kita bisa setting lagi untuk Selamat Sampai siang. jumpa. dalam Sehat-sehat ya Romo. Ya. Terima kasih semuanya. Selalu. Salam sehat. Tuhan berkati semuanya. Nggak ada Salam sehat, Romo. Kita berdoa dulu atau gimana? Kita Iya. berdoa dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, Engkau telah mengutus sabda yang telah menjadi manusia. Semoga sabda itu meresap dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami, menjiwai dan mendorong kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami selalu terdapat setia untuk membaca dan mencintai kitab suci, merenungkan, menjadikannya sebagai dasar hidup kami. Semoga kami dengan setia pula menghidupi apa yang sudah kami renungkan, mengikuti apa yang sudah kami dengarkan. Kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami. Semoga sabda Allah sungguh-sungguh tinggal dan menjiwai kami. Kuatkanlah kami di saat kami rapuh. Bangkitkan kami ketika kami jatuh. Segarkan kami ketika badai hidup kami selalu datang silih berganti. Beri kami sukacita untuk kami menjadi alat-alat-Mu, mewartakan sabda-Mu dalam hidup kami, lewat kata-kata kami, kepada orang-orang yang kami jumpai. Gembirakanlah kami selalu untuk menikmati hari-hari hidup kami bersama orang-orang yang tinggal bersama kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah pekerjaan kami, dan berkatilah hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan seluruh hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Romo. Pak. Sampai untuk doa ketemu. dan berkatnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Romana. Terima kasih Pastor Anar untuk Makasih sharingnya. Romo. Terima kasih. Itu kita ini